Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Para pemirsa sekalian, segenap sivitas akademika SMK Negeri 1 Kudian, terutama adalah para siswa yang Pak Ugi banggakan dan Pak Ugi sayangi. Pertama adalah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita sudah masuk hampir masuk di sepertiga puasa yang kedua, disebut sebagai Syahrul Maghfirah atau bulan penuh ampunan. Sementara yang telah kita tinggalkan itu kita sebut sebagai Syahrul Rahmah atau bulan kasih sayang. Kita lihat di masjid musola itu sudah jamaahnya berkurang dan sebagainya, maka karena itu sudah terseleksi dan itu sudah masuk ke etapa berikutnya, yaitu Syahrul Maghfirah atau bulan ampunan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Para pemirsa sekalian, menyambung yang tadi itu bahwa bulan puasa itu ada 3 bagian ya. Yang pertama adalah fase Syahrul Rahmah, kedua adalah Syahrul Maghfirah, dan yang ketiga adalah Syahrul Itqun Minan Nar atau kita terbebaskan dari siksa api neraka. Semoga kita satu fase yang telah kita tinggalkan itu kita mendapatkan kasih sayang dari Allah, dan kemudian masuk ke fase kedua ini kita mendapatkan ampunan. Kemudian nanti akhirnya kita akan terbebas dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, kalau kita lihat tingkatan orang berpuasa atau Anda atau saya ya sebagai yang berbicara di sini, maka puasa itu secara umum dapat dibagi menjadi 3 golongan juga, yaitu yang pertama adalah puasa umum, yang kedua adalah puasa khusus, yang ketiga adalah puasa khusus dari yang khusus. Kalau di bahasa Arab kan itu adalah al-umum, al-khusus, dan khususul khusus. Kemudian siapa yang puasa secara umum itu adalah orang-orang secara umum ya, secara mayoritas. Kita mungkin masuk ke dalam tingkatan itu saat ini mungkin ya. Tapi kelak kita harus meningkat ke yang khusus. Orang yang umum itu sekedar dia menjaga dari apa-apa yang membatalkan secara fisik, tidak makan, tidak minum dan sebagainya, tidak berjima di siang hari, tetapi masih suka melakukan perbuatan maksiat ya. Misalnya masih menggunjing, masih memfitnah dan sebagainya, masih berkata kotor, masih suka melihat tontonan-tontonan yang seronok di siang hari dan sebagainya. Ini terutama yang cowok-cowok ya. Dan itu tidak boleh sebenarnya. Maka apabila tingkatan kita hanya seperti itu, ya kita hanya membatal dari kewajiban. Kewajiban kita memang sudah batal ya, karena kita sudah puasa, dan yang batal lagi atau yang kita tidak dapatkan adalah pahala dari puasa kita, karena disindir oleh Rasulullah itu bahwa kebanyakan orang itu hanyalah mendapatkan lapar dan dahaga, karena dia tidak bisa menahan nafsunya, tidak menahan, atau dia tetap melakukan sesuatu yang maksiat, hukumnya adalah maksiat. Kemudian tingkatan yang kedua adalah tingkatan khusus. Nah, untuk yang kedua ini, maka selain dia menahan dari batalnya puasa secara umum seperti yang oleh golongan pertama tadi, dia juga menahan
segala sesuatu untuk tidak melakukan kemaksiatan, tidak menggunjing, tidak ghibah, tidak memfitnah, tidak membuat kabar bohong dan sebagainya itu. Nah, kategori itu, maka apabila kita masuk ke situ, itu adalah kategori khusus dan Allah sudah menjamin dan memberikan pahala yang besar dan berlipat ganda karena kita mampu melakukan berpuasa lahir batin, istilahnya adalah seperti itu. Kemudian tingkatan ketiga ini adalah tingkatan yang paling istimewa, yaitu khususul khusus. Jadi orang yang berpuasa tingkatan ini selain dia tidak berbuat maksiat, tetapi segala sesuatu dia betul-betul mencurahkan kemampuannya untuk beribadah, untuk bersedekah dan untuk yang lain-lain dalam selama bulan Ramadan itu, maka itu adalah tingkatan khususul khusus, yaitu orang-orang alim, orang-orang waliullah ya, atau tingkatannya setingkat nabi lah, itu baru bisa mencapai tingkatan khususul khusus. Kita ya insya Allah kita paling tidak yang kedua itulah, paling tidak kita yang khusus, kalau belum kita sampai ke khususul khusus. Nah, dan jangan sampai kita hanya orang yang umum. Kemudian di bulan Ramadan ini, bulan Ramadan itu disebut juga sebagai syahrul tarbiyah atau bulan pendidikan. Ramadan banyak keistimewaannya. Kita banyak berlatih secara spiritual dan secara sosial juga. Ketika kita berpuasa, maka kita pasti terdorong untuk atau dididik untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat ya. Tangguh, kuat secara fisik, psikis, dan rohani, sehingga kita memiliki kesolehan secara spiritual maupun secara sosial. Sekaligus sosial ketika kita memperbanyak sedekah, kita membagi makan untuk berbuka, misalnya untuk takjil dan sebagainya, itu adalah salah satu kita berlatih untuk menjadi pribadi yang kuat dalam hal sosial. Di dalam hal yang secara fisik, maka ketika panas di bulan Ramadan di siang hari kita pun tahan untuk tidak minum ya, karena kita tahu bahwa ketika kita minum maka puasa kita akan batal. Kemudian Ramadan juga mendidik dan melatih kita agar menjadi pribadi yang disiplin waktu. Ketika sahur, ketika azan berkumandang, maka kita juga harus berhenti. Dan kita tidak akan makan dan minum sebelum azan maghrib. Maka itu adalah sesuatu yang baik dan itu adalah latihan untuk kita berdisiplin. Ramadan melatih kita juga untuk pribadi yang jujur terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kita tidak akan tahu ketika kita sendirian kemudian kita minum atau makan, tidak akan ada yang tahu, karena ya itu yang tahu adalah hanyalah Allah. Dan itu orang yang bisa melampaui itu, untuk dia menahan untuk tidak makan, tidak minum ketika dia sendiri pun, maka itu adalah dia sudah secara otomatis melatih kejujuran. Kemudian puasa juga mendidik menjadi seorang yang lebih sehat, karena Rasulullah itu bersabda bahwa summu tahsihu, bahwa puasa itu menyehatkan. Dan itu memang betul. Para ahli kesehatan mengatakan bahwa ketika kita puasa itu berarti kita mengistirahatkan organ tubuh kita selama kurang lebih 13 jam, dan itu adalah baik karena mesin itu kalau kita pakai terus-menerus maka cepat aus ya. Maka organ kita pun seperti itu. Kemudian semangat kita untuk melakukan beribadah, kita melakukan latihan seperti itu baik dan itu semangat sekali di bulan Ramadan. Tapi apakah di bulan-bulan seterusnya kita itu akan memiliki semangat yang seperti itu? Nah, itu yang
kadang kita tidak bisa konsisten seperti itu. Padahal ada 12 bulan, ada 11 bulan lagi setelah bulan Ramadan, dan itu harusnya kita juga harus berperilaku seperti itu. Kita berlatih jujur, kita berlatih disiplin, kita juga harus senantiasa menjadi seorang yang care terhadap orang lain atau memiliki kepekaan sosial, itu dalam waktu 11 bulan seterusnya. Nah, tanda-tanda bahwa kita itu sukses dalam Ramadan, dalam suatu Ramadan, maka ada peningkatan di bulan Syawal itu dan seterusnya. Kita masih tetap melakukan seperti itu. Ada amalan-amalan khusus yang tetap kita lakukan di bulan-bulan seterusnya, dan itulah tanda bahwa suksesnya pelatihan atau suksesnya pendidikan selama bulan Ramadan kita. Apabila tidak, ya berarti syahrul tarbiyah kita lalui dengan tidak baik atau tidak sukses. Sehingga sebenarnya kita itu haruslah bukan sebagai seorang Ramadhaniyun ya, tetapi kita sebagai seorang Robbaniyun. Robbaniyun itu artinya adalah bahwa kita itu termotivasi karena Allah, bukan karena Ramadan. Sukses tidaknya maka kita lihat bagaimana setelah Ramadan. Jadi marilah di bulan pendidikan ini kita lampaui, kita berlatih dengan sungguh-sungguh agar bulan-bulan setelahnya tetap kita memiliki semangat untuk beribadah, tetap kita memiliki semangat untuk jujur, kita memiliki semangat untuk menahan, untuk tidak melakukan maksiat. Itu seperti halnya di bulan Ramadan. Cukup sekian yang sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nasyurun minallah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.